Halo semua, selamat datang kembali di video pembelajaran kita kali ini. Saya Rilia Rijeni Putri, mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi, dan pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi konsep yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu liabilitas jangka pendek. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Ini berarti, liabilitas adalah tanggung jawab atau kewajiban perusahaan untuk membayar atau menyediakan aset di masa depan. Karakteristik liabilitas meliputi 1. Terdapat arus keluar dari sumber daya entitas. Artinya, pengeluaran atas aset atau jasa di masa depan dalam menyelesaikan liabilitas harus cukup pasti akan terjadi. Penyelesaian liabilitas dapat dilakukan dengan cara transfer aset kas maupun non-kas, penyerahan jasa, konversi liabilitas dengan liabilitas lain, dan konversi liabilitas dengan ekuitas. Akan tetapi, transfer manfaat ekonomik kepada pemegang saham yang umumnya dalam bentuk dividen tidak termasuk dalam karakteristik pengorbanan manfaat ekonomik dalam liabilitas, karena pengorbanan tersebut tidak bersifat memaksa tetapi memiliki sifat kebijakan dengan keleluasaan manajemen untuk memutuskan. 2. Kewajiban saat ini. Artinya kewajiban dapat dipaksakan secara hukum. Kewajiban merupakan suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban untuk mengorbankan manfaat ekonomik di masa depan biasanya timbul dari perjanjian kontraktual antara dua entitas bisnis. Misalkan satu entitas menyerahkan asetnya kepada entitas lain, dan satu entitas memiliki kewajiban sekarang untuk melakukan pengorbanan manfaat ekonomik di masa depan. Bentuk kewajiban meliputi: pertama, terdapat kewajiban kontraktual, yang muncul dari perjanjian atau peraturan hukum yang mengikat entitas secara eksplisit atau implisit. Ini mencakup kewajiban yang secara jelas didefinisikan dalam kontrak atau peraturan yang mengikat. Selanjutnya, terdapat kewajiban konstruktif, yang timbul dari kebijakan internal suatu entitas untuk memajukan dan menjalankan usahanya sesuai dengan praktik bisnis yang baik atau etika bisnis, bukan karena kewajiban hukum yang eksplisit. Ini menyoroti tanggung jawab moral dan etis yang melekat pada perusahaan dalam menjalankan operasinya. Kemudian, kewajiban demi keadilan adalah jenis kewajiban yang muncul semata-mata karena pertimbangan etis atau moral, bukan karena kewajiban hukum atau praktik bisnis yang sehat. Entitas mungkin merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak dalam situasi tertentu, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengikat. Terakhir, kewajiban bersyarat adalah kewajiban yang penyelesaiannya tidak pasti karena bergantung pada kejadian atau syarat tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Ini mencakup situasi di mana penyelesaian kewajiban tergantung pada kejadian masa depan yang belum pasti, seperti pembayaran kewajiban yang terkait dengan klaim hukum yang belum diputuskan. 3. Akibat dari transaksi masa lalu. Liabilitas adalah hasil dari transaksi masa lalu yang menghasilkan kewajiban saat ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi di masa mendatang. Dalam konteks keuangan, liabilitas keuangan adalah kewajiban yang memerlukan entitas untuk membayar uang atau aset keuangan kepada pihak lain, atau untuk menukar aset atau kewajiban keuangan dengan kondisi yang berpotensi merugikan entitas. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas dapat membentuk liabilitas jika entitas diharuskan atau mungkin harus menyerahkan jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas tersebut, baik dalam bentuk non-derivatif maupun derivatif. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan kewajiban keuangan dengan memperhatikan persyaratan dan kondisi kontrak yang mungkin berdampak pada kesehatan keuangan entitas. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek jika penyelesaiannya membutuhkan waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau penyelesaiannya dilakukan selama satu siklus operasi normal. Siklus operasi normal di sini adalah periode antara perolehan barang dan jasa, atau proses manufaktur, sampai dengan realisasi kas akhir yang diperoleh dari penjualan dan penagihan berikutnya. Beberapa kondisi di mana liabilitas dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek yaitu: liabilitas diperkirakan dapat diselesaikan oleh entitas dalam siklus operasi normal. Liabilitas dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas memiliki jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan, dan
Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk dapat menangguhkan jatuh tempo dan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Contoh liabilitas jangka pendek meliputi utang usaha, wesel bayar jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, kewajiban jangka pendek yang didanai kembali, utang dividen, dan sebagainya. Liabilitas jangka pendek diakui dan diukur berdasarkan estimasi penyelesaian yang dibutuhkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya, utang usaha diakui berdasarkan harga transaksi pada saat itu dan kemudian diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Kesimpulannya, liabilitas jangka pendek merupakan bagian penting dari laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan kewajiban atau tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih memahami kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan singkat tentang liabilitas jangka pendek. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.